Ia adalah pemain pengganti Kidal jauh lebih pendek daripada rekan-rekannya. Namun begitu ia memakai sepatu cat, ia menjadi mimpi buruk penjaga gawang. Melihat bola melengkung sempurna ke gawang, sang pelatih tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Anak kecil yang dipandang gandanya itu terus mencetak gol demi menyelamatkan muka. Sang pelatih merancang strategi pertahanan super untuk melawan anak itu, sebuah pertunjukan kelicikan yang nyata. Bahkan dengan kerumunan besar di sekitar gawang, anak itu hanya butuh 2,5 detik untuk bereaksi. Dengan jentikan kaki kirinya, ia melepaskan tembakan keras, bola meluncur melewati pertahanan, menembus rambut seseorang dan masuk ke gawang. Anak itu memimpin timnya menuju kemenangan, tetapi kemudian datanglah berita tragis. Dokter memberitahu anak itu bahwa karena hormon tinggi badannya kemungkinan akan berhenti di situ, sebuah fakta yang sulit ia terima. Jika ia tidak bisa tumbuh lebih tinggi, impian sepak bolanya akan hancur. Tepat saat itu, 10 tahun kemudian ia menghampiri anak laki-laki itu sambil membawa bola. Ia berkata, tinggi badan tidak akan mengalahkanmu, kekuatan batinlah yang penting. Sambil berbicara, ia menyerahkan bola itu kepada anak laki-laki itu. Sejak saat itu, anak laki-laki itu tidak lagi takut akan kekurangan tinggi badan. Ia menggunakan keterampilannya yang luar biasa untuk menaklukkan lapangan, sebuah pemandangan yang bahkan membuat para petinggi di depan layar melihat emoji ke-8 di ponsel mereka. Penampilan impresif anak laki-laki itu mendorong para petinggi untuk langsung merekrutnya, dan ia tidak mengecewakan. Seiring bertambahnya usia, ia tumbuh menjadi pria dewasa dan keterampilannya meningkat pesat. Ia menjadi juara tak terbantahkan di lapangan, bahkan ada celana pendek yang dirancang khusus untuk mencegah pria ditindik di selangkangannya. Namun itu sia-sia. Beberapa tipuan yang dilakukan pria itu menyebabkan celana pendeknya robek. Tanpa diduga, tim lawan dalam upaya mencegah pria itu mencetak gol menjual penonton untuk menyinari lampu hijau langsung ke matanya. Cahaya yang mengganggu itu terlalu kuat dan sedetik kemudian ia terjungkal dan melepaskan tendangan salto mengirimkan bola ke gawang. Pria itu langsung melepas kaosnya dan memegangnya ke depannya. Cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya menyinari langsung memperbesar jumlah pemainnya. Ia meraih ketenaran dalam satu pertandingan, semakin kuat di setiap pertandingan berikutnya, dan sepanjang perjalanannya ia mengumpulkan trofi yang tak terhitung jumlahnya. Namun segalanya bisa berubah pada pertandingan hari itu. Tepat ketika pria itu hendak menendang bola kemenangan, kakek Frank tiba-tiba menyerang. Tendangan pria itu nyaris mengenai gawang, membuat penonton putus asa. Pria itu langsung tenggelam dalam kecaman publik. Satu kesalahan membuatnya dikutuk secara universal dan ia menghabiskan sepanjang hari di rumah menyalahkan dirinya sendiri. Saat itu dirinya di masa kecil tiba-tiba muncul mengembalikan bola kepadanya dan mengucapkan kata-kata penghiburan yang sama seperti yang ia gunakan untuk menghibur anak laki-laki itu. Pria itu kembali bersemangat berlatih dengan gila-gilaan, dan setelah memperbaiki keterbatasan fisiknya, ia kembali bermain di lapangan. Kali ini menghadapi lawan yang 2 kali lebih besar darinya, ia tetap tenang di bawah tatapan semua orang yang melompat dan melepaskan tendangan voli yang langsung melesat melewati semua pemain bertahan. Pada saat itu pria itu akhirnya menebus dirinya, ia mendapatkan kembali kejayaannya. Ia adalah kaki kiri emas. Kisah Messi ini menunjukkan kepada kita bahwa Messi adalah pemain kidal.